Ayo yang bisa on cam, silahkan on cam. Ibu mau lihat nih muka-mukanya. Sena mana nih mukanya? Ayo di on cam. Dewo, Tifara, Prakashita. Jam 8.05 Ibu mulai ya. Kita tunggu dulu teman-temannya buat join. Selamat pagi Daniel. Ayo dong Daniel di on cam. Siapa lagi nih laki-lakinya? Syadik, ayo on cam. Fadlan, Muhammad Fadlan juga, Muhammad Syahrul. Syakirah. Oke, 2 menit lagi Ibu mulai ya. Diajakin lagi teman-temannya kelas 8A sama 8B. Terus di akhir pelajaran, Ibu mau kalian on cam semua nih. Nanti kita foto bareng-bareng. Jadi yang masih memakai baju tidur, diharapkan mengganti dengan baju sekolah. Karena di akhir pelajaran, Ibu akan
kita akan foto bersama untuk bukti nih ke kepala sekolah, ke ibu guru yang lain, kalau kalian tuh hadir. Jadi nanti di akhir pelajaran, kalian on cam semua ya. Pakai baju sekolah, Bu. Iya, pakai baju sekolah. Emang kalian kalau hari Selasa pakai baju apa biasanya? Biasanya kalian kalau hari Selasa pakai baju apa? Putih biru, Bu. Ya udah, pakai deh baju putih biru. Bisa atasannya aja pakai putih. Yang penting mukanya kelihatan aja nanti di akhir pelajaran. Kalau misalnya nggak kelihatan, mohon maaf nih, Ibu absenin gitu ya. Ibu alfain. Soalnya itu udah peraturannya. Oke, jadi sekarang kalian rapi-rapi dulu deh. Pakai seragamnya, nanti di akhir pelajaran kita akan foto bersama. Atau kalian nampilin muka aja. Kalau misalnya baju putih birunya masih belum ada atau dicuci, kan kemarin 8A sama 8B ada yang masuk offline. Jadi nanti pas foto bersama kamu nampilin muka aja kalau misalnya bajunya dicuci. Oke, sudah 8.05, karena Ibu menghargai yang tepat waktu, jadi kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran dan akan membahas materi pada bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan di kelas 8. Ya. Oke, lanjut. Untuk agenda pembelajaran kita pada hari ini, sebenarnya Ibu akan membahas hanya 2 submateri, yaitu submateri B dan C, tapi Ibu akan mereview lagi materi yang A tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena 2 minggu kemarin kan materi ini Ibu Retno yang membahas, ya kan? 2 minggu kemarin kalian Zoom meeting bukan sama Ibu, tapi sama Bu Retno. Nah, pesan dari Bu Retno itu materi A itu kita bahas lagi. Untuk yang submateri B dan C pasti akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas 3 submateri pada bab 3. Oke, sebelum memulai pembahasan materi, seperti biasa Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada bab 3 ini. Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama, menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Oke. Lanjut ke submateri A yang memiliki judul makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk submateri ini Ibu hanya mereview aja ya. Nah, untuk pengertiannya, seperti yang kalian tahu juga, negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Nah, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain. Oke, terus selanjutnya peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini atau di Indonesia itu pemerintah melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya alasan penting kenapa ada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama merupakan sebuah kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Yang kedua memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Yang ketiga adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas. Dan yang terakhir pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang dapat direncanakan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi internal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Dan yang kedua fungsi eksternal. Peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Oke, ini merupakan urutan tata perundangan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tahun 1966 sampai terakhir diubah itu tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Oke, bisa dilihat ya kalian ini. Pasti dalam setiap tahun dan setiap ada perubahan tuh pasti tata urutannya tuh berbeda. Misalnya di tahun 2004 itu urutan pertamanya pasti selalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi nomor 2 itu peraturan pemerintah atau UU. Nah, di UU nomor 12 tahun 2011, di urutan kedua itu adalah TAP MPR, ya kan? Jadi kalian bisa lihat nih perbedaannya gitu antara tata urutan dari tahun ke tahun, dari tahun 1966, 2000, 2004, dan 2011 gitu. Nah, ini merupakan dasar yang harus kalian pahami, yang harus kalian ingat tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia pada bab 3 ini. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, pastinya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR. Nih ya, jadi kalian mesti ingat peraturan perundang-undangan tata urutan yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR yang pasti ditetapkan oleh MPR. Dan yang kedua undang-undang yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden, itu yang ketiga. Yang keempat peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat PP yang ditetapkan oleh Presiden. Terus yang kelima ada peraturan Presiden atau yang biasa disingkat Perpres yang ditetapkan oleh Presiden. Terus yang terakhir ada peraturan daerah, terus ada juga peraturan gubernur, pergub, perda ya yang biasa disingkat kayak gitu. Nah, ini ditetapkan oleh DPRD atau kepala daerah. Nah, kepala daerahnya ini bisa wali kota, camat, bupati atau gubernur. Pokoknya nih yang ini yang tata urutan tuh kalian mesti hafal gitu ya, mesti ingat gitu. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua TAP MPR, ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam atau yang terakhir itu peraturan daerah. Gitu. Coba Ibu mau nanya ke siapa ya? Ke Aulia Yasmin. Coba Aulia Yasmin di open mic. Di unmute. Aulia Yasmin kelas 8A. Ada nggak nih orangnya?
join tapi tidur anaknya. Oke, yang lain. Muhammad Syahrul. Berarti Aulia nggak masuk ya. Berarti Bu Alfa ini. Kalau misalnya nggak ada suaranya. Syahrul, kemana nih? Oh, ada. Kalian gak usah takut. Pokoknya di sini, pokoknya kalau ibu nanya, iya, Aulia. Pokoknya kalau misalnya ibu nanya, itu kalian gak usah takut. Karena kalau misalnya salah, ya ibu nggak bakal ngapa-ngapain. Ibu nggak hukum, gitu kan. Coba Aulia, ibu mau nanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu apa ya? Kan yang pertama Undang-Undang Dasar tadi 1945. Nah, yang kedua urutannya apa, Aulia? Yang kedua. Kan yang pertama urutannya itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu apa? Yuk, ada yang bisa jawab? Ketetapan Oh, MPR, Bu. mantap. Prakashita yang jawab ya? Iya, Bu. Oke. Aulia tadi dengar apa yang disampaikan Prakashita? Ya. Jadi setelah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu apa? Ketetapan MPR. Nah, benar. Oke, lanjut. Yang ketiga, Ibu mau nanya nih. Tifarah. Iya, Bu. Yang ketiga, setelah TAP MPR apa? Peraturan pemerintah, Bu. Hah? Peraturan ketiga. pemerintah. Salah. Coba cari Undang-undang, lagi. Nah, itu siapa tuh yang jawab? Prakashita. Ih, Prakashita lagi. Mantap. Oke, tadi Tifarah. Apa tadi kata Prakashita? Undang-undang, Bu. Nah, mantap. Jadi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga itu Undang-Undang. Oke, lanjut. Yang keempat, saya mau nanya Poikos. Ayo, Poikos. Iya, Yang keempat, setelah Undang-Undang, tata urutannya apa? Yang keempat. Tadi udah di apa namanya dijawab sama Tifarah, cuma kurang tepat. Ayo apa? Poikos. Iya, Bu. Apa setelah undang-undang? Peraturan pemerintah. Nah, mantap. Gue kasih poin. Oke. Jadi setelah undang-undang itu adalah peraturan pemerintah. Ya, yang keempat. Lanjut, yang kelima, Ibu mau nanya Fatimah. Fatimah tadi ini izin gak on cam ada acara. Oke, yang Alin. Alin setelah peraturan pemerintah itu apa ya? Iya, Bu. Setelah peraturan pemerintah. Urutannya nomor 5. Ayo Alin. Jadi ditetapkan juga oleh Presiden. Berarti peraturan Alhamdulillah. Apa ayo yang ditetapkan oleh Presiden? Berarti peraturan? Presiden. Nah, benar. Perpres namanya, peraturan Presiden. Betul, Alin, mantap. Oke, yang terakhir nih. Oke, yang terakhir. Ibu mau yang jawab Dewo. Dewo Fajar Prakoso. Yang terakhir apa nih dalam tata urutan perundang-undangan?
Dewo. Fatima di ini ya, di unmute. Di mute. Anissa, Anastasia juga di mute dulu ya. Anissa sama Fatima di mute dulu ya suaranya. Fatima. Oke, Dewa udah jawab nih di kolom chat. Maaf Bu, lagi makan. Oke. Yang lain, yang cowok, Alif Salim. Tata urutan yang terakhir apa setelah Perpres? Peraturan daerah, Bu. Nah, mantap. Alif, catat nih namanya. Nah, oke, mantap nih kalian udah mulai mengingat, udah mulai belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Ibu review lagi ya nih, biar kalian makin mantep nih ngapalinnya, belajarnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini gambaran hierarki yang tadi juga kita sudah lihat. Menurut pasal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR yang ditetapkan oleh MPR, yang ketiga undang-undang yang ditetapkan oleh DPR atau Presiden, yang keempat itu ada peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat PP yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima ada peraturan Presiden atau yang biasa disingkat Perpres yang ditetapkan oleh Presiden. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD dan kepala daerah seperti wali kota, camat, bupati, dan gubernur. Oke, Ibu harap kalian udah hafal ya, udah sedikit mengingat lah seenggaknya. Lanjut ke asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 dan penjelasannya. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi itu kalau misalnya kalian yang nggak tahu hierarki itu, jadi itu apa ya namanya ya, urutan. Artinya hierarki itu artinya urutan yang saling apa namanya terhubung gitu, hierarki. Terus yang keempat itu ada asas yang dapat dilaksanakan, yang kelima asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam ada asas kejelasan rumusan, dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Lanjut, untuk materi muatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas. Yang pertama, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebineka tunggal ikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan ada juga ketertiban dan kepastian hukum. Dan terakhir, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Oke, masuk pada submateri kedua, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan meetingnya tinggal semenit lagi. Jadi, Ibu akan end meeting dulu. Habis itu kalian join lagi ya. Oke? Siap, Bu. Gimana? Oke, mantap. Oke, Ibu ini dulu ya.